Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia akan menyampaikan materi kuliah mata kuliah cybercrime ya. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, maka pada kesempatan ini ya mata kuliah saya akan menyampaikan materi tentang aspek ilegal source komputer ya. Baik, saya akan mulai materinya ya. Aspek ilegal resource komputer ya. Nah, kejahatan komputer dan cyber, kejahatan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone ya. Uang cyber bukan sebatas penyadapan jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi, namun lebih pada penyusupan sistem komputer yang menjadi networking dengan trafik sehingga menyebabkan crash. Apa itu crash komputer? Crash komputer itu adalah keadaan di mana suatu komputer atau program, baik aplikasi atau bagian dari suatu sistem operasi berhenti berfungsi. Jadi akibat dari suatu kejahatan ilegal ini ya, suatu kejahatan yang kemudian tidak sah ya, sehingga menyebabkan crash komputer berhenti berfungsi. Umumnya yang terjadi adalah program tersebut akan menutup atau keluar setelah menghadapi suatu kesalahan. Jadi ini artinya adalah akibat tindakan-tindakan itu sehingganya dalam sistem komputer tersebut terjadinya satu crash komputer sehingganya komputer itu atau sistem itu kemudian tidak dapat digunakan atau dapat menutup atau keluar setelah menghadapi suatu kesalahan ya. Baik, aspek ilegal akses komputer itu ada beberapa hal. Yang pertama, memasukkan instruksi yang tidak sah. Nah, ini ya, ada suatu instruksi yang kemudian dilakukan oleh pelaku, yaitu dalam hal namun instruksi itu kemudian tidak sah. Ya, kemudian ini dalam hal sifatnya adalah suatu data yang ilegal atau hal yang ilegal. Perubahan data input. Nah, di sini juga adalah suatu inputan yang kemudian dilakukan oleh pelaku adalah tapi datanya kemudian dirubah data dari data aslinya. Perusakan data. Ini data yang kemudian telah ada, valid ya, contoh, sah, kemudian datanya kemudian dirusak atau kemudian dimasukkan data lain yang sehingganya menimbulkan data valid itu kemudian tidak valid lagi. Nah, kemudian aspek lainnya adalah komputer sebagai pembantu kejahatan. Di sini komputer atau smartphone itu kemudian dilakukan dipergunakan dalam hal untuk melakukan suatu kejahatan. Contoh dalam hal memasuki dana transfer rekening orang lain ya, bisa saja ya. Dalam hal ini adalah bahwa alat-alat itu komputer itu atau smartphone itu digunakan untuk dalam hal bagaimana membobol atau melakukan suatu kejahatan dalam hal kejahatan cyber ya. Nah, kemudian akses tidak sah terhadap sistem komputer. Ini adalah hacking ya. Ini juga dalam hal aspek legal, yaitu aspek tidak sah. Dalam hal ini adalah seorang itu tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengakses, tapi kemudian dia, contoh dalam hal memasuki, menjebol website oleh instansi, atau dalam hal menyebarkan dalam hal pengambilan data pada instansi atau lembaga ya, atau website ya. Nah, itu. Kemudian bentuk penyalahgunaan kebebasan di dunia maya. Nah, dalam hal beraktif di dunia maya tentunya kita beranggapan ini komputer saya, ini kemudian smartphone saya. Jadi terserah saya menggunakannya. Padahal tanpa disadari banyak hal penyalahgunaan karena kebebasan tadi, banyak bentuk-bentuk penyalahgunaan yang ternyata dilakukan oleh pengguna cyber tadi, atau dalam hal pengguna komputer atau pengguna smartphone yang dalam hal ini terjaringan yang karena jaringan internet tadi, maka pada disadari adanya perbuatan-perbuatan ini. Yang pertama, pencurian password, ini penurunan atau pemalsuan dokumen. Password ini contoh email ya, memasuki email orang lain atau mencuri password orang lain, contoh Facebook, contoh WhatsApp juga ya. Ini juga bisa terjadi ya, dalam hal Facebook kita kemudian diambil passwordnya kan.
Penyadapan terhadap jalur komunikasi sehingga mungkin bocornya rahasia. Ini juga ya, contoh dalam hal intelijen, dalam hal informasi penting negara yang dilakukan oleh Badan Intelijen. Ternyata ada sesuatu yang kemudian komunikasi itu penting, kemudian disadap dan sehingganya mungkin bocornya terhadap rahasia atau perusahaan atau negara itu tersebut ya. Penyusupan sistem komputer. Nah, ini juga ya dalam satu instansi contoh punya sistem komputer, contoh bank ya. Kemudian disusupi sistemnya sehingga apa yang terjadi bahwa terjadinya suatu pengambilan data atau kemudian perusakan data di dalamnya. Nah, ini ya. Membajiri network, nah ini jaringan, sehingganya menyebabkan crash, ini menyebabkan kerusakan pada sistem itu ya. Kerusakan situs, nah ini juga biasa sering terjadi, bahwa ternyata ada situs yang dibuat, ternyata tidak bisa lagi dipergunakan, ternyata kemudian telah dimasuki oleh orang lain. Spamming, atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ke banyak alamat email, ini bisa terjadi nih, ada pesan-pesan yang kemudian dikirimkan secara masif. Nah, ini kemudian yang tidak dikehendaki dikirimkan ke banyak email ya. Kemudian penyebaran virus. Penyebaran virus dan war ini kayak apa yang namanya? Malware ya, malware ini virus malware. Jadi penyebaran virus. Ini penyebaran virus ini sering ini biasa kita dengar ini dalam pemberitaan atau dalam fakta-fakta. Contoh sistem itu, aplikasi itu kemudian tidak bisa digunakan karena dimasukkan virus oleh orang lain ya. Nah, dalam hal kejahatan komputer itu dibagi dalam dua hal, yaitu internal crime dan yang kedua adalah external crime. Nah, dalam hal internal crime ini bisa dilakukan oleh orang dalam atau dalam hal suatu instansi punya aplikasi bisa dilakukan oleh orang yang bekerja di situ. Nah, apa bentuknya? Yang pertama, mengubah transaksi. Yang kedua, menghapus transaksi. Yang mengubah transaksi yang ada kemudian dirubah. Kemudian menghapusnya transaksi ini dilakukan oleh orang dalam. Kemudian yang ketiga, masukkan transaksi tambahan. Nah, ini ya. Yang keempat, mengubah transaksi penyesuaian, rekayasa laporan. Yang kelima, memodifikasi software, termasuk pula hardware. Jadi memang ahli IT yang kemudian yang bekerja pada satu perusahaan yang kemudian itu mengolah satu website. Nah, dalam hal kejahatan-kejahatan ini bisa saja mereka lakukan. Contoh saja mereka bentuk protes terhadap perusahaan, bisa saja mereka lakukan hal-hal ini ya, yaitu mengubah transaksi, menghapus transaksi, masukkan transaksi tambahan, mengubah transaksi tambahan. Jadi dilakukan oleh orang dalam atau yang mengetahui persis cara masuknya atau akses terhadap aplikasi tersebut. Kemudian external crime ya. Nah, ini contohnya ini dilakukan oleh orang luar dan bisa juga atas peran dari orang dalam. Ini dalam hal external crime. Yang pertama adalah joy komputer. Ini adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin, termasuk pencurian atau waktu operasi komputer. Jadi komputer orang lain kemudian dimasuki atau handphone smartphone orang lain kemudian dimasuki. Contoh dalam hal ada kode-kode akses kemudian dapat dimasuki oleh orang lain. Yang kemudian ini hacking ya. Nah, hacking ini adalah hacker. Pelakunya adalah hacker. Nah, ini dalam hal pengambil alihan atau telah menghack, sering kita dengar, atau menghacker ya, atau mengambil alih situs ya. Nah, kemudian the Trojan horse. Nah, apa itu sebetulnya the Trojan? Nah, ini the Trojan adalah suatu aplikasi yang sebetulnya dia adalah sangat minim, tidak kelihatan ya, tetapi kemudian dia dapat merusak sistem di dalamnya. Nah, ini sebetulnya suatu sama agak mirip dengan virus ini, tetapi dia tidak kelihatan, tetapi karena aksesnya itu dapat merusak dalam aplikasi tersebut, dalam sistem tersebut. Kemudian data LeaKG, yaitu menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Ini adalah data LeaKG ini adalah suatu pembocoran data rahasia atau privasi. Ini yaitu berupa rahasia negara, perusahaan, data dipercayakan. Ini
adalah data LeaKG. Ini bentuk kejahatan komputer yang bentuk external crime. Kemudian data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid dengan secara tidak sah, mengubah input data atau output datanya. Ini data diddling, ini adalah satu kejahatan juga, yaitu merubah data valid menjadi data tidak valid dengan cara merubah atau dalam hal input maupun outputnya. Nah, kemudian defrustrasi data communication. Ini adalah yaitu tindakan penyanyian data komputer oleh pengguna ya, oleh pengguna pribadi atau yang tujuannya untuk mengganggu komputer itu sendiri. Jadi tindakan penyanyian data komputer. Jadi sifatnya adalah yang oleh pengguna pribadi. Jadi data di dalamnya itu kemudian tidak dijaga atau kemudian disia-siakan sehingga data itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain dalam hal melakukan suatu kejahatan. Nah, kemudian software privasi, yaitu pembajakan perangkat lunak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara memperbanyak tanpa ada izin dari pihak terkait terhadap hak cipta yang dilindungi. Jadi apa namanya? Pembajakan perangkat lunak. Jadi ada seseorang yang kemudian menemukan sesuatu aplikasi dan ternyata aplikasinya itu kemudian dalam hal perlindungannya atau agak lemah dalam hal perlindungannya, jadi sehingganya dapat dimasuki orang lain, sehingga orang lain yang memasuki itu kemudian dapat merubah dalam hal atau mengambil alih terhadap hak cipta atau hak yang dilindungi oleh haki tersebut. Padahal itu adalah milik orang lain, adalah milik orang lain yang kemudian itu hasil temuannya karena kemudian tidak bisa dirajaga terhadap sistemnya dan orang lain dapat masukin, orang lain dapat mengambil alih terhadap kepemilikan tersebut yang dilindungi oleh hak cipta ya. Nah, oleh karena itu dalam akhir video ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang silakan kalian jawab ya. Nah, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan apakah yang dimaksud dengan aspek ilegal resource komputer ya. Resource komputer ya. Apakah yang dimaksud dengan aspek ilegal resource komputer? Yang kedua adalah ini ya tadi bahwa kejahatan komputer itu berdasarkan modusnya. Kejahatan komputer berdasarkan modusnya kejahatan komputer dibagi atas internal crime dan external crime ya. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Nah, yang ketiga adalah bentuk penyalahgunaan. Apakah dimaksud dengan bentuk penyalahgunaan ya? Yang ketiga ya. Apakah yang dimaksud dengan bentuk penyalahgunaan kebebasan di dunia maya ya. Bentuk penyalahgunaan kebebasan di dunia maya. Apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya ya? Ini. Yang keempat coba kemukakan salah satu contoh ya. Kemukakan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal komputer ya. Nah, ini dalam hal pertanyaan nomor 4 dapat kalian sampaikan bahwa berdasarkan berita atau berdasarkan hasil penelitian ada salah satu bentuk kejahatan komputer. Jadi nomor 4 ini cara menjawabnya adalah mendasari pada
pemberitaan atau berdasarkan hasil penelitian. Contoh di Makassar telah terjadi pembobolan situs pemerintah itu ya. Jadi nomor 4 ini mendasarkan pada hasil dari pemberitaan atau fakta yang terjadi yang berkaitannya dengan aspek ilegal komputer ya. Jadi itu 4 pertanyaan dalam hal materi ini, yaitu aspek ilegal unsur komputer mata kuliah Cedrakred. Baik, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.